Menteri KKP ditangkap KPK, sikap Jokowi jelas, percaya KPK dan hormati proses hukum. Presiden Joko Widodo tak butuh waktu lama untuk merespon kabar ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti dilansir Kompas dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden Rabu 25 November 2020, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintahan konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden Rabu 25 November 2020. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional, ujar Presiden Jokowi. Berita penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh KPK yang terjadi pada Rabu 25 November 2020 ini hari terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur. Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga. Edi Prabowo ini sejak masuk dalam kabinet Jokowi Ma'ruf dan mulai menjalankan tugasnya, publik memang kerap membandingkan Susi Pujiastuti. Bahkan sempat ada catatan kebijakan kontroversinya pada 100 hari pertama sebagai Menteri KKP, seperti dilansir Kompas.com, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuka kembali larangan ekspor lobster. 2. Tidak melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal. 3. Membolehkan kembali penggunaan cantrang. 4. Membuka lagi izin impor garam. Tertangkapnya Edi Prabowo yang menjadi kasus dugaan korupsi pertama dari Menteri Jokowi pada periode keduanya sebagai Presiden Republik Indonesia juga seolah hanya masalah waktu. Karena KPK mungkin sudah mengendus dugaan ada permainan kotor dari Menteri KKP, lalu tinggal menunggu waktu yang pas untuk menangkapnya. Sementara bagi Prabowo Subianto sendiri, tertangkapnya Edi Prabowo tentu menjadi pukulan telak bagi sang Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pak Menhan pernah dengan tegas berkata, "Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Partai Gerindra korupsi, saya sendiri yang akan masukin ke penjara." Kita tunggu bersama seperti apa kelanjutan dari perkataan itu kalau sekarang dibalikkan kepada Pak Menhan. Jika sampai Edi Prabowo terbukti korupsi dan harus menjalani hukuman, paling tidak Prabowo Subianto kudu dengan tegas berkata, Pak Edi harus menjalani proses hukum yang berlaku, kalau terbukti bersalah, siap masuk penjara. Kita juga patut menunggu mulut Fadly John akan berkomentar seperti apa. Seberani apa cuitannya kalau sekarang konconya Dewe sesama kader Partai Gerindra yang tertangkap melakukan korupsi dengan potensi besar merugikan keuangan negara akibat tindakan ekspor benur yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Namun, saya sudah bisa menebak arah cuitan Fadly John akan kemana. Orang ini kan sindiran dan cuitannya tajam ke lawan pemerintah dan orang-orang yang tidak sejalan dengan kelompoknya, tapi tumpul ke konco dewe. Kembali ke pernyataan Presiden Jokowi. Sikap Presiden Jokowi terkait dugaan korupsi atau masalah apapun yang terkait hukum rasanya sudah sangat jelas lewat pernyataan di atas. Beliau juga setahu saya cukup konsisten dalam merespon setiap kasus korupsi atau masalah hukum lainnya, juga tidak ingin melakukan intervensi apapun tentang sebagai presiden. Jadi, rasanya akan percuma jika Edi Prabowo berharap agar pimpinannya di kabinet akan campur tangan dalam kasusnya supaya jangan sampai berlanjut dan membicarakan dia. Sama seperti dulu Jokowi juga membiarkan Imam Nahrawi menjalani proses hukum yang membawanya ke Hotel Prodeo untuk kasus penyaluran dana hibah KONI. Cuma, saya yakin dalam hatinya beliau kecewa. Meski mungkin tidak bisa memungkiri bahwa keputusannya untuk menunjuk Edi Prabowo sebagai Menteri KKP masih berkaitan dengan deal politik tertentu atau strategi balik beliau dalam merangkul Partai Gerindra, yang mana
yang pada periode sebelumnya berada di jalur oposisi pemerintah. Jadi, silakan berusaha membuktikan diri Anda tidak bersalah lagi, atau kalau menang, atau kalau memang Anda bersalah, bertanggung jawablah karena tindakan Anda dapat merugikan negara dengan penyalahgunaan wewenang yang Anda lakukan, plus telah mengecewakan Presiden Jokowi. Terakhir, untuk Pak Jokowi, mungkin ini saatnya memanggil Ibu Susi Pujiastuti untuk kembali menjadi komandan di Kementerian KKP, supaya harapan rakyat akan perbaikan terkait segala hal yang menjadi kewenangan Menteri KKP dapat kembali pulih setelah dibuat ambiar oleh Edi Prabowo. Begitulah kura-kura